Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ramadan dari kelas 11.1. Dan untuk materi pelajaran informatika kali ini, kami akan membahas HTML dasar, materi ketiganya yaitu kode editor. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya itu kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas secara struktur, mulai dari bangun pagi, mandi, hingga berangkat ke sekolah atau kerja. Semua itu bisa dianggap sebagai urutan langkah-langkah atau yang disebut juga sebagai algoritma. Ya, algoritma dalam istilah komputer. Nah, dalam dunia teknologi dan komputer, algoritma menjadi hal yang sangat penting. Setiap aplikasi, game, atau situs yang kita gunakan dibangun dengan dasar algoritma tertentu. Untuk membuat komputer bisa mengerti dan menjalankan perintah sesuai urutan yang kita inginkan, kita perlu menerjemahkan algoritma itu ke dalam bahasa yang kita pahami. Yang bisa kita pahami itu yang bisa dipahami oleh komputer ya, itu bahasa pemrograman. Oleh karenanya, suatu pemrograman bisa mengerti apa yang kita ingin sampaikan. Jadi kita memerlukan semacam media juga untuk mendeskripsikan perintah-perintah kita ke dalam bahasa pemrograman tersebut. Hal tersebut disebut sebagai kode editor. Jadi media untuk mendeskripsikan perintah itu juga dari software yang ada di sistem operasi ya, sebagai software kode editor yang akan menyimpan kode atau perintah ke dalam komputer tersebut. Nah, ini kode editor yang akan kita gunakan yaitu Sublime Text Editor. Kita akan menggunakan versi Sublime Text Editor yang versi ketiga, tepatnya versi 3241. Ada juga versi yang terbarunya yaitu build 4200. Jadi kalau menggunakan yang terbarunya silahkan, sebenarnya sih tidak ada yang membedakan ya. Jadi Sublime Text yang ketiga itu merupakan Simplified Text Editor yang mana UI-nya itu mirip sekali dengan Visual Code Studio dan juga Notepad. Kenapa? Karena adanya sidebar navigasi terhadap File Explorer. Nah, selanjutnya itu adanya pemilihan bahasa pemrograman ya, banyaknya bahasa pemrograman yang ada di bawah kanan, serta juga UI-nya yang sangat mirip dengan Notepad gitu. Bahasa-bahasa umum yang kita diharuskan di sini juga sudah termasuk ya, JavaScript, CSS, HTML, dan juga Python. Oke, jadi langsung ke subcode 1. Jadi cara kita untuk melakukan coding menggunakan bahasa HTML ada dua cara, yaitu dengan cara menggunakan save as file, di mana dari save as file itu kita harus memilih dulu Sublime Text yang kita akan save. Kita save ke suatu lokasi yang ingin kita save ya. Dan untuk judul dari file tersebut kita bisa menggunakan terserah, namanya terserah. Namun perlu diingat kalau file types-nya itu harus berbentuk HTML. Ataupun kalian juga bisa memilihnya langsung di opsi sebelah kanan ini. Di sini kan di sebelah type size itu ada semacam plain text. Kalau kalian pencet itu akan memunculkan banyak opsi bahasa. Oke, setelah kita memilih bahasa HTML, kita harus mengetahui dulu bahwa di dalam Sublime Text Editor tuh dia memiliki support beragam macam bahasa seperti HTML, CSS, JavaScript, Python, C++, Ruby, dan lain-lain. Dan Sublime Text ini dibentuk menggunakan C++ dan juga Python. Oleh karena Python lah kita memiliki banyak bahasa pemrograman ini. Jadi fungsi-fungsi HTML yang akan kita gunakan dalam latihan ini adalah tanda seru doc type HTML, head, body, dan juga ada title. Serta ada paragraf juga ya. Karena akan melihatnya di sini. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh penerapan dari video materi 3. Bisa ditulis manual. Yang pertama tuh bisa tulis manual kayak gini. Terus HTML tuh kita add, bisa body, nah terus kemudian ditutup lagi sama HTML. Ini cara yang pertama yang manual. Cara yang kedua itu HTML tulis aja, nggak pakai apa-apa, terus tinggal dipencet tab. Nah ntar muncul langsung kayak gini sinkronnya. Dan ini otomatis setelah browser bakal muncul dengan artikel, jadi bisa ditulis langsung paknya. Nah, kemudian di bodinya bisa tulis add.
harus di save. Kalau bisa harus di save as dulu, jadi bakal begini. Tapi karena ini udah ada, jadi ya udah tinggal di save aja. Ini udah save, terus buka Chrome-nya, di refresh. Nah, ini bakal muncul. Kalau belum ada di Chrome-nya, buka ke folder yang ada HTML tadi, tinggal dibuka aja. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, ini dia bagian kedua. Dalam gambar sebelah itu merupakan beberapa pernyataan kode atau perintah kode dalam HTML yang mana itu dia akan menghasilkan suatu web sederhana. Yang bisa dibilang itu sebagai perantara web tersebut. Kenapa perantara? Karena dia itu masih belum dipublish. Dia itu masih benar-benar raw. Biasanya itu yang web yang akan muncul tuh berupa localhost ya. Jadi yang hanya bisa melihat itu kita aja, nggak langsung dipublikkan. Di sebelah sini ada 10 lines of code atau 10 lines atau 10 garis perintah kita ya, yang mana itu akan membentuk web-web sederhana, sangat sederhana. Ini oke, langsung selanjutnya aja. Ini dia hasil codingan HTML yang sesuai tadi ya, prosedur tadi. Jadi dari hasil codingan tadi itu akan menghasilkan semacam web dengan localhost sebagai perantaranya. Ya. Serta karena ini murni HTML, yang keluar itu hanyalah teks-teks murninya. Seperti ini kan dari paragraf ya, tag paragraf. Dua paragraf satu di sini, dan di sini untuk title-nya ya. Oke. Jadi setelah menyimak video ini, kita akan jadi lebih paham tentang struktur dasar HTML yang merupakan fondasi utama dalam membuat web. Beberapa hal yang penting yang bisa kita sampulkan dari isi video itu adalah bahwa HTML itu merupakan bahasa dasar untuk membuat dan menata konten di halaman web. HTML tidak bersifat pemrograman seperti JavaScript atau Python, yang dimana maksud pemrograman itu dia seperti ada algoritmanya ya. Jadi perintahnya itu bisa membolak-balikkan suatu keadaan gitu. Tapi lebih ke arah markup atau penanda. Oke. Struktur HTML itu bisa dimulai dari tag tanda lebih kecil HTML dan juga lebih besar. Lalu di dalamnya itu ada beberapa bagian utama, yaitu ada head berisi informasi untuk browser seperti judul halaman, title, link ke CSS dan juga meta tag. Terus ada body yang mana itu berisi semua yang terlihat di layar pengguna seperti teks, gambar, tautan dan elemen lainnya. Terus ada beberapa juga perintah-perintah yang lain. Yang tadi kan title udah memerlukan markup dari judulnya. Header 1 sampai header 6 itu memerlukan teks penanda atau ukuran, atau maksudnya itu teks dengan ukuran yang tebal gitu ya, sebagai penanda lebih difokuskan itu. P untuk paragraf, A untuk tautan, IMG untuk gambar, serta BR dan juga HR sebagai pemisah atau garis baru. Ini pengenalannya saja ya terhadap HTML ya, yang biasa kita gunakan. Ya. Dan perlu diingat juga kalau di setiap akhir perintah itu pasti adanya garis miring sebagai tanda akhir. Oke, itu saja materinya. Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.